Jadi tolong dijaga juga masyarakat itu, jangan masyarakat udah korban konflik, udah korban tsunami, tambah lagi korban debu dengan tindakan bawa apa. Kalau Kapolres ini nggak bisa proses, lapor ke Kapolri, tapi dan tanggung selesaikan. Bapak punya uang untuk perjalanan dinas, masyarakat kan nggak mungkin datang ke Jakarta. Untuk apa juga uang diberikan perjalanan dinas itu kalau nggak Bapak gunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa saya dari Wahana Generasi Aceh. Bahwa dalam hal ini kami memang melihat Pak, yang paling kami soroti hari ini adalah masalah penggunaan izin. Yang pertama, bahwa dalam hal ini jika memang izin perusahaan itu sudah habis masa berlakunya, maka bahwa seperti yang Pak sampaikan tadi, yang saya lihat bahwa ini adalah kegiatan ilegal. Dan kegiatan ilegal ini terjadi di tengah perkotaan. Ini menjadi suatu hal yang sangat miris, yang pertama. Yang kedua, yang menjadi catatan kami bahwa lokasi yang dilalui oleh IPE itu juga salah satu lokasi untuk menuju ke lokasi pusat pendidikan kritis yang sedang kami kembangkan pada hari ini. Termasuk anggota-anggota saya, itu termasuk salah satu pihak yang terkena dampak pada hari ini Pak Kecil. Ini Pak Kecil Langong nih, karena saya kira kami di Langong Pak. Bahwa di sana jalan tidak diperbaiki. Acuan saya gini Pak, bahwa di saat memang izin tidak ada, maka secara otomatis jaminan untuk perbaikan jalan itu otomatis tidak ada Pak. Itu pertama. Yang kedua, untuk masalah kompensasi kecil pada hari ini harusnya difasilitasi oleh Pemda. Pemda yang mengukur semua kapasitas kampung-kampung yang kena dampak, dan Pemda yang menentukan, ketok palu. Tentukan berapa besar kompensasi yang layak didapatkan oleh kampung. Itu seharusnya mekanismenya. Namun pada hari ini, Gecik kadang-kadang menuntut haknya. Padahal itu suatu kewajiban yang harus diberikan oleh perusahaan. Itu pertama Pak. Dan yang kedua, terkait masalah penggunaan izin, seperti tadi karena saya dengar dari beberapa Gecik yang sampaikan bahwa ada yang mengatakan tidak perlu kalau misalkan membangun jalan khusus, tapi boleh menggunakan. Cuma dalam artian kata bahwa kita memandang secara hukum pada hari ini bahwa perusahaan wajib membangun jalur khusus untuk pertambangan. Itu suatu kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Dan dalam hal ini, memang di saat memang perusahaan masih terbatas untuk membangun jalan, bisa digunakan jalan daerah dengan jangka waktu tertentu. Jangka itu sudah habis pada hari ini. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah perbuatan melanggar hukum. Jika masyarakat cuma sebatas seperti yang dilakukan baru-baru kasus ini, itu mengutip uang di perusahaan di PT Sabda, ditangkap oleh kepolisian, Satgas anti premanisme. Yang dilakukan oleh perusahaan hari ini adalah premanisme terhadap masyarakat. Yang dilakukan oleh perusahaan hari ini adalah premanisme terhadap kebijakan yang ada di Aceh Barat hari ini. Kenapa tidak tangkap pada hari ini? Itu menjadi suatu catatan bagi kita semua. Selanjutnya, saya juga melihat posisi yang hari ini memiliki wewenang di Pemkab, ini adalah Dishub Pak. Lantas, kenapa Dishub tidak melakukan perhentian terhadap aktivitas holding ini? Sedangkan ini adalah aktivitas ilegal. Jelas, regulasinya jelas. Tidak ada izin, maka aktivitas ilegal. Tahan. Ini bukan soal kita menolak investasi. Ini tentang masalah kebijakan hukum yang terjadi di Aceh Barat. Ini tentang masalah kemaslahatan umat yang terjadi di Aceh Barat. Jangan cuma sebatas karena dengan alasan membuka lapangan kerja bagi 10 orang, yang kena dampak itu ribuan orang pada hari ini. Dan kasus seperti yang keluarga korban sampaikan, itu juga menjadi prihatin bagi kita semua, di mana keluarga korban harus sampai ke kursi DPLK, harus sampai ke provinsi viral kasusnya, disoroti oleh banyak pihak, baru kasus itu mulai ada penanganan. Yang seharusnya pihak perusahaan tidak harus bisa seperti itu. Yang kita butuhkan hari ini adalah ketegasan dari Dewan, ketegasan dari pemerintah setempat pada hari ini. Namun jika misalkan memang pemerintah setempat hari ini tidak bisa melakukan tegas, maka jangan salahkan pihak lain yang di sana memang melakukan ketegasan yang sama. Atau jangan salahkan kami di sana memang kami melakukan tindakan yang tegas pada hari ini, baik ke Dewan ataupun ke Pemkab pada hari ini. Ini jelas. Mungkin itu yang dulu saya sampaikan. Kita akan melihat respon dari pihak lainnya, baru bisa kita lanjutkan Pak. Terima kasih. Dari apa? Satu orang lagi dari Kekomuluan. Jadi Pak, satu orang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRK dan anggota DPRK dan tim Pansus dan tokoh masyarakat dan Pak Keki Kepala Dinas yang sudah hadir dalam ruangan ini. Yang disampaikan teman-teman tadi sudah sangat sempurna dan sudah sangat baik dan bagus, sehingga saya hanya menambah sisi-sisi yang terlupakan atau yang belum diungkapkan. Dalam hal ini kita kembali merujuk Aceh Barat ini sangat gerah dengan konflik masa lalu, sehingga timbul keresahan masyarakat sangat luar biasa bagi yang merasakan konflik dan bagi yang bekerja dalam konflik. Kemudian kita diterpa lagi dengan tsunami, sangat resah juga kita Aceh Barat di samping Aceh pada umumnya. Kemudian hari ini diterpa lagi kita dengan debu-debu batubara, dengan batu-batu bara yang jatuh di jalan, yang turun ke sungai, yang hari ini sangat rusak lingkungan kita, sehingga kita sangat lelah dengan persoalan-persoalan ini. Jadi saya mohon pada tim Pansus Kabupaten Aceh Barat ini, DPRK Aceh Barat ini, untuk tuntas dalam tindak lanjutnya, sehingga tidak setengah jalan. Dan saya mengharapkan pada dinas perizinan, dinas lingkungan, janganlah bermain-main dengan kesehatan manusia. Banyak saya sudah menonton siapa yang jahat saat konflik, akhirnya stroke, lumpuh, mati di tengah jalan. Kemudian siapa yang bermain-main saat tsunami kemarin, banyak saya lihat sudah sangat menderita. Dan begitu juga dinas-dinas sekarang dan DPRK sekarang, sehingga janganlah bermain dengan kesehatan masyarakat hari ini. Apalagi DPRK itu punya wewenang, punya hak untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan ini dengan baik. Kalau bapak-bapak mencari uang, sah-sah aja dan tidak membatasi kegiatan bapak-bapak. Yang jelas sepertinya batu bara bercecer di jalan. Siapa yang tampung, siapa yang ngambil? Bukan sekedar sapu ke pinggir jalan. Karena ketika kita sapu ke pinggir jalan, nanti menjadi debu juga, mencemarkan jalan juga, mencemarkan lingkungan dan sungai juga. Seperti sungai Kelung Tujuh, sampai hari ini ikan lele aja nggak ada lagi. Ini akibat ulah daripada tambang-tambang. Jadi dalam hal ini lebih bijaknya sebenarnya harus ada izin lingkungan yang diteken, yang ditandatangan oleh masyarakat sepanjang jalan dilalui kendaraan hauling itu. Apakah sudah pernah ada? Ini mungkin Pak Bukhari lebih tahu. Pernah enggak masyarakat teken itu sepanjang jalan? Oh enggak bisa dikasih izin. Karena jalan oke milik negara, milik APBN misalnya. Yang les kuning misalnya dari Terminal Ujung Tanjung sampai Benda Gacut. Jadi bukan jalan nasional aja dianggap. Itu dari Terminal Ujung Tanjung Pak Pikar itu. Itu sudah masuk APBN. Jalan negara APBN, jalan pusat itu. Yang les kuning itu tanda jalan pusat. Kemudian ada ndak izin di sepanjang jalan itu? Kewajiban seharusnya Bapak pantau. Nggak susah-susah sebenarnya. DPRK itu nggak susah mencari masalahnya. Tinggal tanya aja masyarakat yang ada lintasi truk batu bara, tanya ada ndak pernah memberikan izin itu. Dan kepala perizinan begitu juga. Jangan minta rekom perusahaan aja yang surat-surat itu perusahaan. Ada ndak izin masyarakatnya? Kok nggak bisa ditasi. Kalau jalan oke, tapi kerusakan lingkungan masyarakat yang tinggal di situ tentang kenyamanannya, debunya, pernapasan, paru-parunya itu wajib. Karena kita wajib hidup sehat. Jadi bukan sekedar mengeluarkan izin. Oh ini udah ada izin, ada dari balai, ada dari PU. Udah kasih terus izin. Nggak gitu Pak Edi kan. Jadi tolong dijaga juga masyarakat itu. Jangan masyarakat udah korban konflik, udah korban tsunami, tambah lagi korban debu dengan tindakan bapak. Semoga Allah nanti kalau bapak keluarkan izin itu, Allah dapat memberikan jalan yang sehat dan bagus, dapat memberikan surga kepada bapak. Kami doakan seperti itu. Tapi nanti kalau bapak terus membuat seenaknya kena jabatan bapak, ya semoga dapat diberikan neraka jahanam bagi bapak. Oh janganlah. Wajib itu. Kenapa marah? Saya nggak pernah dengar bapak, nggak pernah lihat bapak. Saya kerja dari konflik dulu, tuh Pak Ramil SD tahu nyawa-nyawa di ujung hidung. Kemudian kerja di tsunami, nyawa-nyawa di ujung hidung. Nah, jadi ketika nikmat seperti ini bapak tidak menjaga masyarakat.
tidak menjaga lingkungan. Pak Bukhari begitu juga. Seolah-olah tukang sapu itu nggak pernah ditambah. Kemudian tambang itu sudah diatur semuanya, tukang sapu. Ketika saya jumpa sama tukang sapu, berapa gaji kamu? Ya gaji biasa yang nggak pernah naik. Selama lintasan berdua nggak pernah naik juga mereka tukang sapu gajinya. Berarti kemana juga dibawa uang gaji itu kalau ada kompensasi? Kalau saya, misalnya saya hari ini, pribadi saya, satu desa dikasih 100 juta dalam 1 bulan, itu belum ada apa-apanya dibandingkan kesehatan masyarakat lebih mahal. Murah itu 100 juta. Karena kesehatan masyarakat itu lebih mahal. Jadi kecil. Jadi kalau Bapak kecil hari ini, oh saya kurang kompensasi, perlu dikasih kompensasi. Saya, kalau pribadi saya, 100 juta dikasih per desa, itu belum ada apa-apanya dibandingkan kesehatan. Kesehatan itu lebih mahal. Jadi tolong nanti tim pansus dapat untuk tidak melanjutkan lagi izin ini. Mereka sudah sangat jauh menyalahi aturan sehingga berat. Kalau Kapolres ini nggak bisa proses, lapor ke Kapolri. Tapi dan tanggung selesaikan. Bapak punya uang untuk perjalanan dinas, masyarakat kan nggak mungkin datang ke Jakarta. Untuk apa juga uang diberikan perjalanan dinas itu kalau nggak Bapak gunakan? Jadi ngapain kita datang Polres nggak mau proses? Datang aja ke Kapolri, datang aja ke Jaksa Agung, karena untuk ditindak. Nah, jadi dalam hal ini saya memohon keseriusan dari bapak-bapak pimpinan DPRK beserta anggotanya, anggota tim pansus, benar-benarlah dalam masalah ini menyelesaikan. Kalau sudah sangat menderita masyarakat Aceh Barat, udara kita cukup tercemar, jalan sudah cukup tercemar, sungai sudah cukup tercemar, laut sudah cukup tercemar akibat ulah tambang batubara. Belum lagi kita gali ke dalam areal batubara tambang itu. Semua bukan buat hancur. Malah yang digali itu sudah sangat dalam. Bapak bayangkan, misalnya PT MIPA hari ini bisa untung sangat besar. Kenapa? Begitu pijak gas langsung sampai ke pelabuhan. Murah sekali. Bapak untung luar biasa. Seharusnya nggak boleh diberikan izin pada tambang batubara sedekat itu. Kenapa? Hari ini di galian tambang batubara, saya beberapa orang saya wawancara dengan sopir truk yang di dalam itu sudah bau anyir, Pak. Jadi kalau sudah bau anyir, berarti sudah dekat dengan laut. Sebentar lagi gedebung keluar air laut, yang tersapu habis, Johan Palawan, KW16 sebagian, merubuh habis. Ketika air laut keluar dalam tambang, turun lagi mencari laut, tersapu semuanya. Orang-orang yang ada di PT MIPA, PT AJB, PT segala macam itu sudah pulang kampung semuanya. Yang dapat derita kita ini, masyarakat kita ini. Itu sangat bahaya sudah. Kenapa? Hak dan wewenang daerah, tugas Bapak harus urus yang benar, sehingga punya wewenang untuk, jangan gali itu lagi, jangan dalam lagi gali, cukup segitu gali. Ini ada hak apa Bapak nggak bisa kan? Karena wewenang daerah kecil. Ini yang perlu Bapak urus sehingga ada keselamatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal ini investasi kita nggak alergi, nggak marah. Silahkan, tapi yang wajar. Jangan sampai jadi masalah di kemudian hari. Ini sangat dalam dah digali, nggak ada urusan tuh. Sudah bau anyir tuh, sangat bahaya. Air laut akan keluar dalam kolam-kolam itu dan tersapu habis masyarakat. Mereka pekerja PT MIPA, AJB dan hantu belau itu udah pulang kampung semuanya. Yang menderita cucu-cucu kita nanti, anak kita yang menderita ini, yang tersapu habis nanti oleh air yang keluar dalam kolam limbah PT MIPA atau PT AJB atau PT lain, PT ACI, nggak tahulah jawabannya. Kemudian saya berpesan kepada Bapak, selama ini datangnya perusahaan tambang itu membeli tanah semua di bawah 60 juta. Kenapa? Kena menghindari pemasukan daerah. Ini pun Bapak harus kejar sebenarnya ini. Selama ini kita dulukan, udah ribuan hektar pembebasan tanah untuk tambang, yang jual belinya di bawah 60 juta. Biaya pihak PTB-nya nggak ada keluar. Sengaja dibuat, dibeli, walaupun dibeli 100 juta, tetap dibuat 50 juta. Jadi nggak ada pendapatan daerah kita. Kita asik kena tipu dengan perusahaan tambang ini. Paling-paling ya
dikasih wang grid sikit kan, lagi jemu melandai kimbak lampu detri yang ke merobot tanya lagi orang lagi orangnya kecil ke 16 tu amplam merobot tu penggritnya tentang kalau kalau pahajak Mekah Madinah menam ke pada tok penggrit ya. Ini salah satu Pak Ketua Pansus harus digali. Berapa dibeli? 100 juta dibeli 1 hektar. Harus tertulis di akte notaris jual beli 100 juta biar ada pemasukan daerah. Menyangkai pengepe ni cecok orang. Okey, demikian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawin 16 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Musa, kecil pada Mancang. Di sini mungkin saya akan bicara ke belakang lagi. Mungkin ini bapak-bapak udah jauh ke depan. Kami selaku warga masyarakat yang dilewati oleh holding batubara, mungkin sama juga dengan kawan-kawan yang lain. Ini kemarin kalau pertama waktu ada holding itu jam holdingnya itu ditentukan, mungkin sekitar jam malam, jam 8 malam sampai jam berapa saya nggak tahu. Tapi selama ini mungkin hari ini bisa jadi mungkin holding itu masih dilakukan Pak. Tapi nggak tahu juga, mungkin karena kita udah kemari. Tapi yang pasti tadi malam itu holding masih ada. Saya pastikan tadi malam itu holding masih ada. Masalah menyangkut dengan izin, mungkin ada bapak-bapak yang lebih memahami. Kami selaku warga masyarakat mungkin lebih ke ini Pak, kompensasi. Saya sedih juga selaku warga masyarakat mendengar penjelasan dari Pak Kecil Lapang tadi. Pak Kecil Lapang, kalau Pak Kecil Lapang menyatakan tadi Lapang pernah menerima kompensasi dan juga uang jaga simpang. Sedangkan kami di desa pada Mancang khususnya dan juga mungkin desa-desa tetangga lainnya itu sama sekali belum pernah menerima yang namanya kompensasi dan juga uang jaga malam. Saya pernah mendengar kemarin itu ada uang jaga malam dari desa tetangga kami yaitu desa Masjid. Itu pun uang jaga malamnya saya kira itu tidak layak Pak. Kalau nggak salah saya dengar sekitar 150.000 per orang. Itu bayangkan 150.000 kita jaga malam dari maghrib mungkin sampai subuh. Untuk biaya poding kita katakan itu habis berapa? Tapi mungkin karena kita nggak ada pilihan, masyarakat kita nggak ada pilihan, ya terpaksa. Semestinya pihak perusahaan dalam hal ini bapak-bapak bisa mencari solusi dengan pihak perusahaan bagaimana untuk ke depan itu untuk uang seandainya uang jaga malam itu ditambahkan lagi. Dan juga menyangkut kompensasi. Ini kompensasi kalau kami warga masyarakat ini tidak bicara masalah izin karena kami tidak ngerti masalah izin. Mungkin itu ada pihak dari pemerintah atau juga dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih memahami bagaimana masalah izin. Yang penting bagi kami itu ada kompensasi Pak, kompensasi yang layak. Layaknya, besarannya mungkin kami tidak bisa bicara layak ini berapa, 10 juta, 50 juta atau 1 juta. Pokoknya ada kompensasi yang layak untuk warga masyarakat yang dilintasi holding batubara. Karena apa? Ini dampak dari holding batubara ini besar sekali nih Pak. Seperti yang dibilang Pak Kecil tadi, mungkin Pak Kecil bilang 2 bulan itu tidak ngelap meja. 2 bulan nggak ngelap meja, waktu ngelapnya udah hitam. Tapi kami di desa pada Mancang, kebetulan saya juga tinggalnya di pinggir jalan. Itu 2 hari nggak kita lap itu meja tuh udah hitam Pak, nggak nampak lagi kacanya. Begitu dampak yang ditimbulkan pencemaran abu batubara. Dan juga kedepannya kalau memang izin itu diperpanjangkan lagi, itu memang harus ada kejelasan, misalnya masalah jam holding. Jangan macam sekarang, ini udah nggak ada izin, holdingnya enak-enak perusahaan. Kalau dulu ada malam, walaupun tanpa izin tapi kerjanya malam, ini sekarang malah siang. Kita merasa kita ini selaku warga Aceh Barat sudah nggak dihargai lagi sama perusahaan. Mestinya perusahaan itu kan bisa membawa dampak ekonomi dan lain sebagainya untuk warga masyarakat kita. Tapi kalau sekarang ini dampaknya ada tapi ini dampaknya dampak negatif. Yang dampak positifnya nggak ada. Belum lagi masalah tenaga kerja. Masalah tenaga kerja.
Baik ada pegah je untuk tenaga manajemen, untuk siapa mendahan rumah nah. Han lupa. Untuk sapam, untuk sopir. Sopir pun hanja sopir, dan yang memandum juga sopirnya, kamu bubu kasar mendum. Tapi untuk dalaman perusahaan kan, untuk tatamang pak pintu yang mentang tak susah. Nah, sehingga timbul punaikan cemburu sosial. Timbul cemburu sosial dari kalangan masyarakat. Hingga terjadi hal-hal sebagaimana yang kali tanya punaikan saksikan beberapa hari ke belakang. Ini jujur saya katakan, karena ini saya berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah warga. Kenapa bisa terjadi itu penghadangan holding batubara? Cepat masyarakat merespon ada nih padangan holding batubara, kenapa itu bisa terjadi? Itu karena ini sebagian masyarakat itu ada timbul apa nih, cemburu sosial untuk perusahaan, karena mungkin sudah lama kerja, nggak ada diterima, nggak ada dipanggil-panggil, hingga waktu ada isu penghadangan batubara itu cepat kali itu merespon masyarakatnya. Nah itu kedepannya kami berharap kepada Dewan yang terhormat agar ini dapat difasilitasi. Karena kamu pak, kamu anak mupom, kadang-kadang mau pintu perusahaan anak mupak. Nah jadi mohon untuk ke depan bapak-bapak Dewan yang terhormatnya bisa memfasilitasi kamu warga masyarakatnya kiban sebetulnya punaikan yang harus kamu lakukan hingga kompensasi, karena kamu hanya anti investasi punaikan anti investasi pun pak. Nah, jadi kamu hanya warga masyarakat. Nah, kalau memang menurut punaikan pemerintah khusus pemerintah daerah Aceh Barat, nyan memang layak diberi izin, nyan pak kamu hanya masalah selaku warga masyarakat. Cuman hak kamu selaku warga masyarakat nyan juga harus dipenuhi oleh perusahaan. Mungkin nyan menteng dari loan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.